kajian tarjih tiap Selasa, dan secara periodik kita adakan kajian webinar series untuk dosen dan teknik. Saya lihat tadi yang join 422, ya mungkin sebagian karena ngajar, sebagian karena ada aktivitas yang lain, tapi mudah-mudahan di masa mendatang sempat kita bisa mencari waktu yang sekiranya ya mungkin 70% dari dosen teknik itu bisa join. Kita itu kalau digabung dosen teknik itu jumlahnya sekitar 2.000 lah. Dosennya 700-an, tekniknya 1.100-an, 2.000 kurang sedikit ya, 1.800-an gitu. Sehingga kalau 50% saja dia sudah mestinya adalah sekitar 800-an. Nah, ini baru 427. Tapi mudah-mudahan ke depan akan semakin lebih baik. Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah, nanti kita dengarkan bersama-sama kajian tentang tema ini, tentang pedoman hidup warga Muhammadiyah, kaitan dengan amal usaha Muhammadiyah. Karena kadang-kadang begini, kita itu sudah bekerja di UMS, sudah lama. Ada yang 20 tahun, 25 tahun, ada yang mungkin 30 tahun. Tapi terkadang ditanya Muhammadiyah gitu, ke Muhammadiyah juga masih bergabung. Terkadang ketika diminta untuk ngaji itu juga masih bergabung gitu. Nah, ini rasanya agak malulah yang seperti itu. Maka harapan kami adalah ya semua warga Muhammadiyah ya secara organisatoris ya dia warga Muhammadiyah ya, dia harus mengamalkan nilai-nilai AIK yang sebagaimana telah dicantumkan dalam SK Rektor. Selamat mengikuti kajian webinar series, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insya Allah ya kita semua akan bersyarikat mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Nasrul Mufatun Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. M. Tristan Kes atas sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya adalah tausiah, akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, akan dimoderatori oleh Ustadz Yayuli MPI. Kepada beliau, Ustadz Yayuli MPI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PPH, Pusat Acaranya, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, beserta wakil-wakil rektornya, dan Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa ikut melaksanakan kajian webinar series yang ke-23. Pada kesempatan ini adalah mengambil tema tentang kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah ini adalah salah satu aspek yang terdapat di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang biasa disingkat dengan PHIWM. PHIWM ini adalah merupakan salah satu hasil Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 pada tanggal 6 sampai dengan 9 Rabiul Akhir tahun 1421 Hijriah, bertepatan tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Juli tahun 2000 Masehi di Jakarta. Pedoman hidup Islam warga Muhammad ini adalah memiliki nilai yang sangat penting karena dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi perilaku dan tindakan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Jika nilai-nilai
dan norma-norma Islami itu telah dipahami dan dihayati secara mendalam, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada pengamalan sehari-hari pada berbagai aspek dan level kehidupan warga Muhammadiyah yang muaranya dapat menuju pada terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai tujuan dari Muhammadiyah. Pada pagi hari ini kita akan memahami salah satu aspek atau level kehidupan di dalam PHIWM, yaitu kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah, baik menjadi pimpinan maupun menjadi karyawan AUM. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita berada di AUM ini? Dan bagaimana atau apa yang kita peroleh kita bekerja di AUM ini? Ini akan dipaparkan atau disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Tafsir MAG sebagai Ketua PWM Jawa Tengah. Oleh karena itu, waktu dan layar kami haturkan Pak Tafsir. Monggo. Monggo Pak Kiai. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang sama-sama kita hormati Ketua PPH UMS Bapak Dr. Haji Dahlan M.Hum beserta seluruh jajaran PPH UMS, Bapak Rektor UMS, Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, beserta para Wakil Rektor, wabil khusus Bapak Profesor Dr. M. Sutrisna yang tadi sudah menyampaikan sambutan mewakili Pak Rektor, para pejabat, dosen, dan karyawan keluarga besar UMS yang saya hormati, dan moderator Ustadz Jazuli yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di majelis taklim yang penuh rahmat ini dalam rangka pengajian rutin keluarga besar UMS. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kajian hari ini adalah tentang mengelola amal usaha Muhammadiyah menurut PHIWM. Tadi sudah diantarkan dengan sangat baik oleh Ustaz Jazuli bahwa PHIWM ini sudah 22 tahun kira-kira umurnya. Kira-kira di antara Bapak Ibu siapa yang sudah pernah baca sampai selesai gitu ya. Ya, usianya sudah 22 tahun. Semoga Bapak Ibu sudah membaca semua isi dari PHIWM. Dicoba nyempat ke baca gitu ya. Itu tidak terlalu besar sebenarnya gitu ya. Sehingga kalau sudah membaca kajian ini hanya sekedar refreshing. Walaupun ada tema besar di PHIWM yang sebenarnya masih agak jarang tersentuh. Yakni di bagian 2 PHIWM, di sana ada pandangan Islam tentang kehidupan. Bagaimana soal Iya.
bagian dari pemikiran yang agak elitis gitu ya, berpikir Bayani, Burhani, dan Irfani, sehingga masih belum membumi tentang yang ini. Mungkin lain waktu bisa dibahas tentang itu. Untuk hari ini kita membahas tentang bagaimana mengelola amal usaha Muhammadiyah sesuai dengan PH IWM. Sebagaimana kita pahami bahwa Muhammadiyah tidak sekedar ormas, tetapi ormas yang punya paham agama. Gitu ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa Muhammadiyah adalah ormas yang punya paham agama. Di mana paham agama itu dirumuskan oleh majelis yang kita beri otoritas untuk merumuskan fatwa-fatwa agama, yakni majelis tarjih dan tasdid. Sehingga di majelis ini kumpulan para ulama secara kolektif mengambil keputusan-keputusan bagaimana kita menjalankan Quran dan Sunnah sesuai dengan hasil ijtihad ulama di majelis tarjih. Dan itulah sebenarnya menjadi paham kita dalam beragama. Karena ada ormas Islam yang tidak punya paham agama. Misalnya IJMI itu ya tidak punya paham agama. Dewan Masjid ya tidak punya paham agama. Jadi tidak urusan dengan paham agama. Yang penting orang Islam kumpul ngurus masjid. Tapi Muhammadiyah itu punya paham agama yang sudah ada dalam rumusan-rumusan. Itulah yang menjadi pedoman kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana mengelola AUM, termasuk mengelola Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah dibangun oleh 3 pilar: jamaah, jamiyah, dan amal usaha Muhammadiyah. Jamaah, jamiyah atau organisasi, dan amal usaha Muhammadiyah. Jamaah meliputi pimpinan, anggota, simpatisan, itu jamaah Muhammadiyah. Dan ini pilar paling penting di Muhammadiyah, yakni jamaah Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah. Yang kedua, jamiyah, organisasi. Mulai dari ranting sampai pusat, kemudian ortom, itulah organisasi yang mengorganisir jamaah. Apalah artinya jamaah kalau tidak diorganisir? Ada ungkapan al-haqqu bila nidhamin yalibul babilu bin nidhamin. Kebenaran yang tak terorganisir bisa kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, Muhammadiyah adalah organ. Tugasnya mengorganisir yang hak, mengorganisir orang-orang baik, supaya potensi orang baik itu terhimpun untuk mencapai tujuan yang sama, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana telah dirumuskan menjadi tujuan Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah amal usaha Muhammadiyah. Ketiganya harus sinergi antara jamaah, jamiyah, dan amal usaha Muhammadiyah harus bersinergi, harus kerjasama. Tidak boleh hanya sama-sama kerja, tetapi harus kerjasama. Jamaah harus peduli pada AUM harus peduli pada organisasi, AUM harus peduli pada jamaah. AUM maju bersama organisasi atau persyarikatan maju bersama AUM. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita lihat bagaimana mengelola amal usaha menurut PH IWM. Karena PH IWM itu adalah seperangkat nilai norma bagaimana warga Muhammadiyah mengamalkan Islam di berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek keagamaan sampai aspek seni budaya. Nah, salah satunya aspek bagaimana mengelola amal usaha Muhammadiyah. Aspek lain mungkin sudah dibahas. Baiklah, kita mulai dari, kalau mungkin bisa ditampilkan
materi tentang IWM di itu, tapi kalau tidak, saya katakan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, amal usaha adalah sebagai media dakwah, yaitu yang harus dipahami bahwa amal usaha adalah media dakwah. Media dakwah yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair kalau di tafsir At-Tabari itu maknanya yad'una ilal Islam. Maka UMS sebagai amal usaha itu adalah media dakwah. Media untuk menampilkan nilai-nilai Islam, media untuk mengajak orang berbuat baik dan mengajak orang masuk Islam. Mengajak orang untuk menjadi muslim, yad'una ilal khair atau yad'una ilal Islam. Maka UMS otomatis akan dikelola tidak sekedar kampus, gitu ya, tidak sekedar perguruan tinggi, tapi di UMS itulah menjadi bagian dari cerminan nilai-nilai bermuhammadiyah, cerminan nilai-nilai Islam. Orang lain menilai UMS sebagai amal usaha mungkin tidak akan dilihat dari isinya, tidak dari dalamnya, tapi dilihat dari tampilan fisik UMS dan tampilan keluarga besar UMS, dosen, karyawan, mahasiswa, itu akan menjadi cerminan bagaimana Islam ditampilkan, Muhammadiyah ditampilkan. Ada kaidah fikih nahnu nakumu bidhawahir. Nahnu nakum bidhawahir. Termasuk Bapak Ibu pengajian di sini kira-kira ikutnya karena ikhlas atau karena di absen. Kalau ikhlas urusannya dengan Allah, absen ukurannya dengan Pak Rektor. Yang tidak ikut pengajian sekian kali nanti naik pangkatnya di pending. Nah, itu sah-sah saja. Karena memang ada kaidah fikih nahnu nakumu bidhawahir. Manusia menilai kepada orang lain sebatas yang nampak. Sehingga Muhammadiyah dinilai orang lain, Islam dinilai oleh orang lain, UMS sebagai kaum dinilai orang lain. Itu sebatas dari yang nampak, bukan dari sesuatu yang tidak nampak. Maka penampakan menjadi sangat penting. Bapak Ibu hadir pengajian ini penting. Tetapi tadi Pak Rektor, kemudian Pak Dekan itu tidak menyentuh soal ikhlas dan tidak ikhlas. Tapi Bapak Ibu hadir atau tidak hadir. Karena wilayah manusia itu adalah pada sisi dohirnya. Dohir itu apa? Ya absen. Nahnu nahkumu bidhawahir. Manusia hanya dapat menilai pada orang lain sebatas yang nampak. Maka penampakan Bapak Ibu menjadi sangat penting. Karena apa? Di hadapan rektor, di hadapan wakil rektor, di hadapan dekan. Nah, itu adalah ukuran wilayah manusia. Nah, ketika Bapak Ibu sudah hadir seperti ini, kok ternyata tidak dapat pahala, salahnya sendiri tidak ikhlas. Tapi paling tidak administrasi Bapak Ibu di UMS lancar. Karena Pak sudah hadir. Tapi tentu itu tidak sempurna, bahkan tidak etis secara Islami, karena akhlak, karena ikhlas adalah bagian penting dari kita beragama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bisa ditampilkan ya materinya. Bisa Ustaz sebentar Ustaz. Okay. Yang kalau itu aja ditampilkan ulang. Ditampilkan dari sana. Bisa. Bisa. Terus saja, terus.
Terus, nah ini stop. Ya. Tadi ke awal lagi, satu lagi. Ya. Jadi PHIWM adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi seperangkat nilai. Jadi UMS misalnya itu adalah bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Tidak hanya mengacu pada statuta, tidak hanya mengacu pada kaidah, tapi dalam hal akhlak, dalam hal nilai, inilah yang menjadi pedoman, yakni PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Seperangkat nilai. Nah, kita lanjut. Lanjut aja, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jazuli ini. Jadi merupakan wujud aktualisasi, ya, aktualisasi ajaran Islam bagi warga Muhammadiyah ada di PHIWM. Lanjut. PHIWM merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, nah, ini materi kita hari ini, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan iptek dan seni budaya. Luar biasa Muhammadiyah. Mungkin tidak ada ormas merumuskan nilai-nilai bagi warganya selengkap Muhammadiyah. Yang lain saya kira tidak sedetail ini. Beberapa kali kita temu ormas untuk menyampaikan materi menurut pandangan ormas masing-masing. Itu biasanya yang paling konkret menurut ormas itu hanya Muhammadiyah. Pengalaman saya di MUI, pertemuan berbagai ormas ketika diminta pandangan, itu lainnya semuanya hanya pendapat tokohnya masing-masing. Masing-masing ketua itu menyampaikan pendapatnya, tapi tidak yang benar-benar menurut organisasinya. Lah yang punya pedoman lengkap seperti ini hanya Muhammadiyah. Muhammadiyah luar biasa. Isi kepalanya luar biasa Muhammadiyah. Hanya kadang-kadang jumlah kepalanya yang kurang. Isi kepalanya banyak, tapi jumlah kepalanya yang kurang. Nah, maka sudah wajib kita untuk menambah jumlah kepala di samping isi. Jadi isi kepala, jumlah kepala, dan isi tasbih. Terus dilanjut. Nah, ini isinya PHIWM itu kehidupan pribadi, kehidupan keluarga tadi dari sana. Nah, kita pada poin E sekarang, kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Jadi semua aspek kehidupan sudah diatur, pedomannya, perangkat nilainya sudah ada di PHIWM. Lanjut. Ini sampai seni budaya. Unik Muhammadiyah. Ini mungkin yang membedakan antara Muhammadiyah dan Salafi ya. Sama-sama kembali Quran Sunnah, sama-sama mengilhami spirit para salafus solih, tapi Muhammadiyah apresiasi kepada seni budaya. Sehingga Muhammadiyah unik. Puritan tapi kultural. Ya. Puritan tapi kultural. Itu Muhammadiyah, jadi unik. Puritan tapi progresif, tidak konservatif. Itu Muhammadiyah. Uniknya di situ. Ya, dilanjut. Aspek pribadi ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Dilanjut. Nah, ini kita mulai awam. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu kita semuanya, bahwa amal usaha termasuk UMS ini adalah media dakwah perserikatan.
untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tolong ini, karena ini anggaran dasar, hendaknya dihafal secara detail. Ya, jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini adalah anggaran dasar Muhammadiyah. Tolong Bapak Ibu hafalkan secara detail, jangan hanya hafal isinya. Pengalaman lama ini saya wawancara calon rektor, calon wakil rektor, calon dekan itu sering tidak pernah kita tanya, jarang yang benar-benar hafal sesuai dengan anggaran dasar. Artinya hanya isinya gitu. Nah, tolong yang ini dihafal karena ini anggaran dasar. Anggaran dasar itu ya kalau perlu titik komanya aja hafal gitu. Di mana adalah titik koma. Lagi pengalaman para pejabat di AUM itu sering tidak detail kalau udah menyangkut arahan. Kalau sekali lagi ini anggaran dasar, ini pasal ya. Menegakkan dan menjunjung agama Islam ini adalah pasal di anggaran dasar, sehingga harus baku. Tidak hanya Bapak Ibu hafal isinya, tapi teksnya juga hafal karena anggaran dasar. Sekali lagi sering saya wawancara sama rektor, wakil rektor, dekan, direktur rumah sakit, kepala sekolah, sering hanya tahu isinya tapi tidak tahu detail teksnya, tidak hafal detail redaksinya. Walaupun tidak harus semua hafal anggaran dasar, tapi paling enggak yang penting-penting Bapak Ibu hafal. Misalnya mulai dari identitas Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah? Itu harus sesuai dengan pasalnya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tasdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah lah gitu. Karena ini adalah anggaran dasar, tidak boleh isinya ini Pak Tafsir, tidak boleh, harus detail itu ya. Kemudian tujuan, yang lain-lain mungkin bisa aja tidak hafal, tapi tolong yang penting-penting hafal identitas Muhammadiyah, tujuan Muhammadiyah itu harus hafal detail. Kalau perlu titik komanya juga hafal. Seperti dulu ketika kita SMA itu suruh menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sampai titik komanya aja suruh menghafal ada di mana gitu. Lah ini juga sama sebenarnya. Dilanjut. AUM adalah milik persyarikatan. Jadi bukan milik pribadi, bukan milik kelompok tertentu. AUM adalah milik persyarikatan dan persyarikatan bertindak sebagai badan hukum atau yayasan dari seluruh AUM itu. Sehingga semua bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Yang ngelola AUM itu jujur aja tidak cukup, tapi jujur juga profesional. Jujur artinya tidak ada manipulasi, tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan, itu jujur. Tapi tidak cukup hanya tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan, tapi harus ada bukti sesuai dengan standar profesional. Keuangan ya standarnya KAP, ya, kantor akuntan publik misalnya. Nah, itu profesional. Jadi jujur aja nggak cukup, tapi juga harus profesional. Kadang-kadang kita sering jujur tapi nggak profesional. Begitu kita berikan anggaran misalnya, ditanya bagaimana pertanggungjawabannya, jawabannya apa nggak percaya dengan saya. Nah, namanya tidak profesional. Ya kita percaya akan kejujuran Bapak Ibu, tapi kan nggak cukup hanya ngomong jujur, harus akuntabel, kejujurannya yang terukur, gitu ya. Terukur apa? Tadi kaidah fikih, nahnu nakumu bil akhir. Kalau kejujuran keuangan ya pada angka-angka
bagaimana realisasi dari anggaran. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel, profesional. Kejujurannya karena tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan. Jujur dan profesional. Nah, bukti kepemilikan ini adalah bagian dari profesionalitas. Ya, kadang-kadang kita punya tanah tapi nggak punya masih nama pribadi, ya. Ini harus segera diubah menjadi nama perserikatan. Sering kita bermasalah karena banyak tanah tapi namanya masih pribadi. Belum lama saya memediasi sebuah aum yang sudah sangat besar, kemudian digugat oleh keluarga bendahara PCM dan bendahara pendirian rumah sakit, karena tanahnya ternyata masih atas nama keluarga mereka dan mereka memegang sertifikatnya, sehingga perserikatan nggak bisa apa-apa. Mereka mengklaim bahwa ini dulu milik ayah saya sebagai bendahara pendirian rumah sakit. Kata bapak saya dulu mengatakan pada anak-anaknya, pada putra-putrinya, besok kalau PKU ini sudah kaya, rumah sakit PKU ini supaya membayar. Sehingga sekarang mereka berkeyakinan PKU yang bersangkutan sudah kaya. Sehingga datang ke kantor Muhammadiyah meminta supaya Muhammadiyah membayar kepada keluarga mereka miliaran. Ya. Kita mediasi dan alhamdulillah sudah selesai. Ini akibat kita tidak profesional karena kita membiarkan sertifikat yang ada tidak segera diubah menjadi sertifikat perserikatan atau masih sertifikat pribadi. Dilanjut. Di AUM pasti ada pimpinan. Di universitas ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan. Itu adalah pimpinan AUM. Diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan perserikatan dalam kurun waktu tertentu. Tidak mungkin selamanya. Jadi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan perserikatan. Rektor oleh pimpinan pusat. Kepala SLTA oleh PWM. Direktur rumah sakit ketika rumah sakit itu didirikan oleh PDM, SK-nya PWM. Kalau rumah sakit itu dikelola cabang, SK-nya PDM. Itu hierarki tentang pengangkatan dan pemberhentian di AUM sebagai salah satu contoh. Sehingga rektor itu oleh PP Muhammadiyah walaupun rekomendasinya di PWM. Pimpinan AUM dalam mengelola harus tunduk kepada kebijakan perserikatan dan tidak menjadikan AUM terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga. Tidak dipungkiri ada fenomena-fenomena di lapangan. AUM tertentu itu didominasi oleh keluarga tertentu atau oleh kelompok tertentu atau pribadi tertentu. Apalagi tadi keluarga pendiri itu masih ingin bercokol untuk berada di AUM tersebut. Itu fakta-fakta di lapangan yang kita nggak bisa menghindari. Suatu yang bisa jadi manusiawi, tapi bagaimana ini kita upayakan untuk tidak terus-menerus. Maka pengajian seperti ini adalah bagian dari upaya itu. Karena manusia memang tidak selamanya manusia sering menjadi tempat lupa khilaf. Maka itu juga tidak usah dilanjut. Pimpinan AUM adalah anggota Muhammadiyah. Nah, ya, harus ingat. Pimpinan AUM adalah anggota Muhammadiyah.
tidak boleh yang bukan Muhammadiyah menjadi pimpinan AUM. Jadi Pak Rektor, Pak Dekan, Wakil Rektor, pejabat yang lain itu harus anggota Muhammadiyah. Ya, minimal apa? Minimal punya kartu anggota sebagai bentuk tadi kaidah fikih nahun di akhir. Bukti secara dohir bahwa Bapak Ibu Muhammadiyah ya dari kartu anggota. Walaupun itu belum cukup untuk menunjukkan sebagai warga Muhammadiyah, maka di samping kartu anggota ada wujudnya apa itu aktif di Muhammadiyah atau di ortomnya, aktif di minimal terlibat pada kegiatan Muhammadiyah kalau tidak masuk struktur. Ya. Makanya kalau saya namanya wawancara itu ya calon dekan, calon rektor, wakil rektor mesti saya tanya, saya struktur masuk di Muhammadiyah mana? Setidaknya di Muhammadiyah terdekat di mana Bapak Ibu tinggal. Ada ranting, ada cabang, ada ortom. Itu bentuk komitmen bermuhammadiyah. Kalau tidak masuk di struktur, kalau hanya aktif ya boleh saja. Buktinya apa? Ikut pengajian. Nanti saya tanya, kalau sering pengajian di Muhammadiyah, tema yang paling sering muncul di pengajian itu apa? Biasanya saya tanya. Yang isi pengajian siapa? Kemudian dalil yang sering muncul di pengajian Muhammadiyah, dalil yang mana? Dari situ akan terlihat ini benar-benar ikut pengajian apa enggak. Kalau ikut pengajian mesti ngerti dalil yang paling banyak muncul di pengajian Muhammadiyah dari ayat ini, hadis ini gitu. Kalau nggak ngerti, wah berarti ini nggak pernah pengajian ini. Jadi tetapi tidak cukup hanya aktivis, tidak cukup anggota Muhammadiyah, tapi anggota Muhammadiyah punya keahlian. Ya, punya keahlian. Jadi rektor itu ya punya keahlian. Jadi dosen punya keahlian. Sehingga aktivis saja nggak cukup. Tidak boleh mentang-mentang saya aktivis mesti diterima kerja di AUM, tidak otomatis. Ada kompetensi yang dimiliki. Ada keahlian, kompetensi. Dosen itu ya minimal S2, linear gitu ya. Jadi walaupun aktivis sapol-pol ya, tapi dari sisi keahlian, misalnya mau jadi dosen ya harus S2 minimal, syukur doktor. Ya kalau sekarang ya sekelas UMS harus sudah doktor lah. Kalau masih S2 kayaknya masih belum betul, apalagi kan sekarang didorong bagaimana profesor. Mau jadi direktur rumah sakit ya harus dokter. Tidak mungkin lah MAG, SAG jadi direktur rumah sakit. Walaupun di bidang keuangan bolehlah sarjana ekonomi. Tapi kalau direktur rumah sakit kan mesti dokter. Jabatan pimpinan AUM tidak semata-mata sebagai pencari nafkah, tapi juga harus peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan persyarikatan. Maka tadi saya sampaikan, harus sinergi antara amal usaha, organisasi, dan warga Muhammadiyah. Antara jamaah, jamiah, dan amal usaha Muhammadiyah. Maka pimpinan harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Sehingga dia akan menjalankan fungsi manajemen, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik dan sejujur-jujurnya. Dilanjut. Pimpinan AUM senantiasa berusaha meningkatkan mengembangkan AUM yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan agar AUM dapat berguna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. Sering saya katakan, mengelola AUM rukunnya cuma dua, maju atau mati. Kalau nggak maju, ya dimajukan. Nggak maju-maju,
matikan aja lah aumnya. Masa katanya paham Islam yang berkemajuan. Kok ngelola amal usaha nggak maju? Ngelola persyarikatan nggak maju? Harus maju. Guna memenuhi tuntutan masyarakat dan zaman. Terima kasih. Selamat pada WMS sebagai bagian dari amal usaha yang sangat maju, unggul. Mudah-mudahan akan terus unggul, dan itulah bagian dari kebanggaan umat Islam. Tidak hanya kebanggaan Muhammadiyah, tapi kebanggaan umat Islam, kebanggaan bangsa Indonesia. Salah satunya ditunjukkan oleh UMS. Mudah-mudahan akan terus berkembang. Sehingga UMS tidak hanya berkembang di Indonesia, ke depan bisa jadi kampus-kampus di luar negeri juga ditopang oleh UMS. Karena kalau sudah sesuai dengan tema kita kan, memajukan bangsa, mencerahkan semesta. Mencerahkan semesta kan sebenarnya terkandung masuk bagaimana globalisasi Muhammadiyah, kosmopolit Muhammadiyah, internasionalisasi Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah tidak hanya nasional tapi internasional. Tidak hanya lokal nasional tapi global. Kalau dulu kita dijajah oleh bangsa Eropa, itu sudah saatnya kita juga menjajah balik, mendirikan AUM di Eropa. Gitu ya. Kapan-kapan kita dirikan kampus Untah Muhammadiyah di London, di New York, gitu ya, rumah sakit di New York. Kenapa mereka yang bisa ke sini kita nggak bisa ke sana? Namanya kita tidak bisa berkompetisi. Bisa lah, bisa Muhammadiyah harus bisa. Lanjut. Sebagai manusia yang menghasilkan keuntungan, maka dengan AUM berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kampus punya statuta, punya kaidah, punya peraturan internal menyangkut nafkah. Gitu. Saya kira sudah Bapak Ibu pahami dan rasakan. Maka sering saya guyon, apa bedanya rektor dengan pimpinan Muhammadiyah? Apa bedanya pimpinan dan rektor di Muhammadiyah? Kalau rektor itu hitungannya jelas, kalau pimpinan nggak ada hitungannya ini. Itu bedanya. Kenapa? Karena rektor adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki keahlian untuk memimpin perguruan tinggi. Sehingga belum tentu pimpinan Muhammadiyah bisa memenuhi syarat jadi rektor. Jadi belum tentu pimpinan Muhammadiyah memenuhi syarat untuk jadi rektor. Karena mungkin pimpinan Muhammadiyah hanya punya atau sebagai anggota, tapi tidak punya keahlian. Keahliannya cuma membawa as kemana-mana. Assalamualaikum. Membawa as kemana-mana. Beda dengan rektor, itu punya keahlian khusus. Dekan itu punya keahlian. Dosen itu punya keahlian. Sehingga pimpinan Muhammadiyah belum tentu bisa jadi dekan. Pimpinan Muhammadiyah belum tentu bisa jadi rektor. Karena rektor dekan adalah punya keahlian. Karena punya keahlian, maka sudah seharusnya, sewajarnya memperoleh nafkah, ya, memperoleh nafkah dalam ukuran kewajaran. Wajarnya UMS tentu beda dengan wajarnya TKABA. Gitu ya. Ini wajarnya UMS beda dengan wajarnya TKABA. Sehingga antara memperoleh nafkah rektor UMS dengan kepala TKABA tentu beda lah. Tapi insya Allah sama-sama barokah. Ya. Beda dalam angka, tapi insya Allah sama-sama barokah. Apa itu barokah? Ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair. Seberapapun nafkah yang kita terima, insya Allah membawa kebaikan, membawa kebahagiaan.
berapapun gaji yang Bapak Ibu terima sebagai pegawai dosen di UMS, pejabat UMS, insya Allah barokah. Yakni ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair. Bawa kebaikan dan bawa kebahagiaan. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk semuanya. Untuk itu harus ada tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji dengan dasar kemampuan dan keadilan. Saya kira ini sudah dipraktekkan di UMS itu ya. Mengenai gaji sudah ada statuta dan aturan internal menyangkut ini. Dilanjut. Pimpinan AUM berkewajiban melaporkan pengelolaannya yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan atau kekayaan kepada pimpinan perserikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi yang tadi saya katakan di awal bahwa mengelola AUM harus jujur dan profesional. Jujur tadi, tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan. Profesional, siap diaudit. Nah, itu ya. Siap diaudit itu namanya profesional. Kenapa siap diaudit? Ada datanya, ada tulisannya, sesuai kaidah fikih tadi yang saya sampaikan. Nahkumu bil waqi'. Tidak bisa kemudian nggak percaya dengan saya tidak menyimpang kok, ya buktikan bahwa tidak menyimpang. Pakai apa? Pakai tulisan. Maka semuanya harus dapat dijangkau secara akuntabel. Itu yang namanya profesional sesuai dengan kaidah fikih dalam Islam, yakni nahkumu bil waqi'. Diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Maka biasanya rektor kalau mau berakhir 6 bulan itu LPP KPP sudah turun ke kampus untuk mengaudit keuangan yang ada. AUM sebesar UMS pasti uangnya besar lah, gitu ya. Bandingkan dengan TKB ya. Ya tentu auditornya beda. Kalau TK mungkin nggak perlu auditor. Profesional, cukup bendahara PCM atau bendahara PCA gitu ya, itu sudah cukup untuk audit. Tapi kalau kelasnya UMS kan nggak mungkin, sudah levelnya KP. Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilanjut. Pimpinan AUM harus menciptakan suasana kehidupan yang islami. Pengajian hari ini adalah bagaimana menanamkan nilai Islami di lingkungan keluarga besar UMS. AUM yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan AUM sebagai alat dakwah agar dapat menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kerja di UMS itu punya beban moral yang lebih berat dibanding mungkin di AUM yang tidak berlabel keislaman. Kalau ada orang UMS kok nyeleweng sedikit, orang mau UMS kok ngono. Mungkin akan lain misalnya ke kampus yang tidak berlabel agama mungkin akan beda. Maka kita punya tanggung jawab yang lebih besar karena kita tidak sekedar kerja, tapi pembawa misi dakwah. Kita adalah misionaris Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai keluarga besar UMS. Maka harus dapat menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita baca di kepribadian Muhammadiyah, di poin 4 itu dikatakan bahwa Muhammadiyah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga warga Muhammadiyah, warga UMS tidak boleh menjadi masyarakat yang eksklusif, masyarakat yang memisahkan diri dari kehidupan dan dinamika sosial.
tapi masyarakat yang lebur dalam dinamika sosial. Harus terlibat pada kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh kemudian mentang-mentang Muhammadiyah eksklusif, tidak. Bahkan warga Muhammadiyah harus rajin berjamaah di masjid, apapun masjidnya yang dekat dengan rumah. Jangan karena masjid dekat rumah Muhammadiyah lalu nggak pernah ke masjid berjamaah, itu keliru. Muhammadiyah itu sekalipun punya paham agama, tapi Muhammadiyah tetap inklusif, wiritan yang inklusif, kultural, progresif, itu Muhammadiyah. Kenapa? Karena bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Beda fikih dalam pada Muhammadiyah itu tidak menghambat orang berjamaah. Beda paham dalam Muhammadiyah tidak menghambat warga Muhammadiyah berjamaah dalam beragama. Sehingga kalau kita baca di prinsip majelis tarjih, ada 16 prinsip majelis tarjih. Salah satu prinsip itu dikatakan bahwa Muhammadiyah itu prinsip majelis tarjih itu adalah terbuka dan toleran. Itu salah satu prinsip majelis tarjih. Terbuka dan toleran. Terbuka artinya Muhammadiyah dalam paham agamanya siap dikoreksi oleh siapapun selama bisa membuktikan ada dalil yang lebih kuat. Itu namanya terbuka. Toleran, Muhammadiyah tidak akan menyalahkan kelompok lain walaupun beda pendapat. Maka kita satu dalam jamaah. Sehingga warga Muhammadiyah misalnya mau berpergian dari Jumat tidak harus nyari masjid Muhammadiyah. Biasanya malah cari masjid ya khotbahnya paling cepat gitu ya. Tidak dari masjid Muhammadiyah tapi cari yang khotbahnya paling cepat, kalau perlu turun mobil langsung qomat karena sudah hafal dengan khotbah-khotbahnya. Bapak yang saya hormati, apa masih ada untuk slide berikutnya? Kalau tidak ada, itu sampai jam berapa kita ini pengajian? Bapak yang saya hormati, inilah bagaimana amal usaha menurut PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu baru sekilas terkait dengan pengelolaan amal usaha. Di sana ada pedoman pribadi. Misalnya menyangkut kehidupan pribadi, ada pedoman ayat bagaimana warga Muhammadiyah itu tadi pimpinan AUM. Sekarang lanjutnya adalah karyawan AUM. Ya. Kalau tadi pimpinan AUM, para pejabat. Kalau ini yang bukan pejabat. Karyawan AUM adalah warga atau anggota Muhammadiyah yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah karena keahliannya. Jadi saudara diangkat jadi karyawan di WMS, pegawai WMS itu karena satu, karena anggota Muhammadiyah. Yang kedua, karena berkompeten, punya keahlian. Tidak asal diterima, gitu ya. Anggota Muhammadiyah ditunjukkan dengan minimal kartu anggota. Apa ada di antara Bapak Ibu yang belum punya kartu anggota? Nah, segera membuat kalau belum punya. Tapi anggota aja belum cukup. Tapi bagaimana beragama menurut paham di Muhammadiyah sebagaimana dikatakan dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Makanya biasanya kalau mau jabat di pegawai kan ada ujian wawancara praktek ibadah. Nah, dari situ akan ketahuan. Bapak Ibu misalnya suruh baca Quran. Bisa baca Quran atau tidak. Ditanya tentang alisan dan Muhammadiyah. Kemudian praktek sholat misalnya. Nanti Bapak Ibu diminta sholat. Sebagaimana sehari-hari Bapak Ibu sholat. Kan gitu. Nanti akan ketahuan sebenarnya Bapak Ibu Muhammadiyah atau bukan. Dilihat dari bacaan sholatnya. Kita akan paham. Kalau Muhammadiyah baca iftitah ini. Kalau ormas yang lain bacaan iftitahnya ini.
kita udah apalah itu. Maka biasanya di situ Bapak akan ketahuan dengan sangat mudah secara alami Bapak Ibu akan ketahuan maksudnya Bapak Ibu Muhammad atau bukan, itu dilihat dari cara sholat yang Bapak Ibu lakukan. Ini biasanya ketika awal Bapak Ibu diangkat sebagai pegawai tetap di amal usaha seperti UMS ini. Karyawan harus amanah dan tanggung jawab dalam bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kita tidak sekedar kerja, tapi juga jadi juru dakwah, tapi juga sebagai ibadah. Nyari nafkah adalah ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga Bapak Ibu mencari nafkah di UMS itu adalah bagian dari ibadah. Bapak Ibu sedang menjadi khalifah Allah di muka bumi, yakni mengaktualisasikan tanggung jawabnya bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Itulah karena ibadah, maka Bapak Ibu setiap mau mengawali pekerjaan harus menyebut atas nama Allah. Dan dalam menyebut atas nama Allah, itulah Bapak Ibu telah apa yang Bapak Ibu lakukan menyambut kebaikan, itu memiliki nilai ibadah. Maka harus menyebut atas nama Allah dan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itulah memiliki nilai ibadah. Jangan lupa Bapak Ibu dari rumah sudah Bismillahirrahmanirrahim sampai kantor buka komputer ya harus Bismillah. Itulah kenapa Bapak Ibu sedang menjalankan fungsi kekhalifahan, yakni bekerja atas nama Allah. Karena atas nama ya harus menyebut atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut. Seluruh pimpinan dan karyawan atau kaum berkewajiban. Nah ini pimpinan dan karyawan berkewajiban menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Makanya kalau salah satu landasan dipakai dalam KIWM itu dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal hawana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang welas asih adalah mereka-mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati. Rendah hati, jangan tinggi hati, ya. Harus dengan rendah hati. Dan ketika ada orang minta pelayanan, ketika ada orang yang bodoh datang kepadamu, ketika ada orang butuh pelayan padamu, maka qalu salam, jawab dengan salam, layani dengan penuh kedamaian. Qalu salam, layani dengan penuh damai. Jangan marah tapi dengan ramah, ya. Jangan marah tapi dengan ramah. Jangan membentak tapi mengajak. Jangan memukul tapi merangkul. Itulah dakwah, menghormati hak sama. Qalu salama. Dan ketika ada orang minta pelayanan, layanilah dengan penuh kedamaian. Yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, jangan dibuat mereka lari. Jangan dibalik, ketika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Harus dibalik. Jadi yassiru wala tu'asiru,
Basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah jangan dipersulit. Gembirakanlah jangan dibuat mereka lari. Itu karakter kita dalam melayani sebagai pimpinan maupun karyawan di amal usaha Muhammadiyah. Menghormati hak sama dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Dilanjut. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola AUM hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan sosial yang harmonis, persaudaraan dan kasih sayang tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan AUM masing-masing. Memperbanyak silaturahmi bukan berarti cari muka, bukan. Ya. Silaturahmi itu dengan penuh ketulusan dan kewajaran. Tidak kemudian cari muka. Beda lah ya antara silaturahmi dengan penuh ketulusan dengan silaturahmi cari muka. Tentu beda. Ya. Bedanya bagaimana bisa dirasakan oleh Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi ada hadis Nabi misalnya afdhalud du'a alhamdulillah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah memuji kepada Allah. Memuji adalah doa yang paling baik. Sama Bapak Ibu juga memuji itu sebenarnya bagian dari suatu yang dengan memuji Bapak Ibu diberi oleh seseorang. Suami itu nggak usah macam-macam. Permisi Pak Tafsir. Waktu tinggal 10 menit. Oh iya. Baik. Nanti tanya jawab. Oh ya. Apa masih ada slide berikutnya? Langsung aja. Slide berikutnya. Ya. Paling enggak itu walaupun mungkin belum 100%, tetapi Bapak Ibu saya kira ini dan saya yakin sudah dihayati ya. Ya, ini sudah lebih teknis. Setiap pimpinan, karyawan, dan AUM selain melakukan aktivitas pekerjaan rutin yang menjadi kewajibannya, juga dibiasakan melakukan kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah. Misalnya sekarang ini pengajian, ini sedang taqarrub kepada Allah, tidak sekadar memenuhi perintah Pak Rektor untuk pengajian, bukan, tapi taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, memperkaya ruhani, serta kemuliaan akhlak melalui pengajian. Nah, ini pengajian, tadarus, serta kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah. Saya kira ini Bapak Ibu bagaimana PHIWM sebagai seperangkat nilai yang bersumber pada Quran Sunnah untuk menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengelola bekerja di amal usaha Muhammadiyah seperti di Unpad Muhammadiyah Surakarta Percimba ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tafsir yang telah memaparkan tentang kehidupan dalam mengelola usaha Muhammadiyah. Kita tahu persis keberadaan kita, eksistensi kita di amal usaha, dan juga tahu kewajiban dan hak kita. Tapi yang menarik tadi, apa yang disampaikan beliau, Muhammadiyah itu dibangun atas 3 pilar. Jamaah, jamiyah, dan AUM. Nah, kita di AUM harus menjadi jamaah. Kita di AUM juga harus memberikan kontribusi di jamiyah. Jadi walaupun ada musal, ada mulu, ya, tapi ya kita harus punya kesadaran bagaimana kita berada di AUM, ya harus menjadi jamiyah Muhammadiyah, kita harus jamaah Muhammadiyah. Dan kita nanti selesai pada jam
jelas ya masih ada waktu untuk sharing atau tanya jawab kepada Bapak Ketua BEM Jawa Tengah, yaitu Bapak Dr. Haji Tasir MAG. Monggo silakan Bapak Agung lewat chat atau lewat langsung, silakan kaitan dengan kita berada di Amal Usaha Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Monggo. Monggo Bapak-Ibu, silakan untuk sharing atau untuk tanya jawab. Dan itu mohon pesannya diisi. Langsung bisa Pak Bu ya, atau lewat. Saya Pak. Oke. Saya Pak. Bu Hajah Sri Gularsi, monggo. Ya ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Tafsir yang pagi hari ini bisa memberi pencerahan pengajian tausiah di UMS. Yang kami tanyakan, tadi bahwa Muhammadiyah itu dibangun dengan 3 pilar. Antara lain Aum, Jamaah, dan Wasatiyah. Dari 3 pilar itu Bapak untuk menanggapi atau untuk mensiasati atau menanggapi atau bagaimana gitu untuk akhir-akhir ini keadaan Indonesia seperti ini. Jadi dari segi hukumnya, dari segi ekonomi, dari segi banyaknya korupsi, dari segi mau pemilu yang kayak seperti ini. Sebetulnya dari 3 pilar itu, pilar yang manakah yang paling jitu untuk istilahnya untuk mengimbangi atau untuk paling tidak menangkal atau Muhammadiyah bisa ikut serta ikut di dalamnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan persoalan-persoalan yang saat ini sedang rancu di negara ini, sehingga dari 3 pilar itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk antara Muhammadiyah dengan negara itu memang betul-betul Muhammadiyah itu jitu untuk bisa ikut serta mengatasi situasi negara begitu. Terus yang kedua, bahwa tadi Aum dan tanggung jawab Aum. Banyaknya sekarang ini ya bukan banyak, mungkin banyak atau ada bahwa milik Muhammadiyah atau harta Muhammadiyah atau Aisyah itu yang juga karena belum terselesaikan, misalnya tanah dan lain sebagainya, sehingga sampai sekarang ini belum terselesaikan. Apakah itu Muhammadiyah dan Aisyah itu dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan ini perlu adanya suatu ahli hukum yang turun tangan sehingga persoalan-persoalan di dalam masyarakat, misalnya persoalan rumah sakit, persoalan koperasi, persoalan tanah yang belum terselesaikan di Muhammadiyah. Bagaimana solusinya begitu, Pak? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu, ya. Monggo Pak Tasir menanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Gunarsi. Ini aktivis yang total. Bagaimana di antara 3 pilar itu terkait dengan kekuasaan. Ya, ketiga-tiganya harus sinergi. Jamaah perlu, kenapa? Untuk bisa mengimbangi kekuasaan kan harus punya anggota dewan. Mungkin jadi bupati, jadi wali kota. Untuk jadi anggota dewan, jadi wali kota kan butuh jamaah. Siapa yang milih? Butuh jamaah. Mudah-mudahan Bu Narsi nanti nyalek lah ya.
Ketika nyale kan ketika nyale kan ketika nyale kan pasti butuh jamaah. Gimana mau jadi dewan kalau nggak didukung jamaah? Itu pentingnya gitu. Tapi jamaah akan tercerai-berai kalau tidak diatur oleh organisasi. Nah, maka organisasi ngatur, ketua cabang, woro-woro, ayo dukung Bu Gunarsi, kan gitu. Nah, itu oleh pimpinan organisasi. Tapi jamaah organisasi mungkin kurang isi tas. Nah, dibantu oleh UMS yang punya isi tas, gitu ya. Jadi antara isi kepala, jumlah kepala, dan isi tas itu kan untuk mengimbangi kekuasaan. Sehingga kita nggak bisa diam, tapi dengan yang kita mampu. Jamaah, Jamiah, dan Madrasah Muhammadiyah itu adalah harus bersinergi, mengimbangi negara, menjadi teladan negara, biar negara meniru Muhammadiyah. Ya, sehingga sinergitas kita itu akan menjadi penyeimbang, ya, penyeimbang bagaimana negara diselenggarakan. Sehingga keteladanan dibutuhkan, maka Muhammadiyah harus bisa menampilkan keteladanannya, jamaahnya, jamiyahnya, dan aumnya harus bisa memberikan keteladanan dan kritik amar ma'ruf nahi mungkar pada penguasa yang sekarang mungkin tidak menggembirakan bagi kita. Maka Muhammadiyah nggak boleh diam, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan profesi kita masing-masing. Salah satunya ya menjadi legislatif, tidak hanya eksekutif dan yudikatif, tapi juga legislatif. Berikutnya terkait dengan aset. Kalau MPKU wilayah sudah kerjasama dengan LBH PWM, sehingga seluruh rumah sakit ketika ada persoalan sudah otomatis ditangani oleh LBH sebenarnya. Cuman tinggal proaktif dan tidaknya. Jadi ada MOU antara LBH PWM dengan MPKU PWM. Itu ada MOU untuk menangani kasus-kasus di kaum, karena kita nggak bisa mengelak itu terjadi, termasuk masalah tanah. Tapi masalah tanah kenapa sering lambat dalam sertifikasi? Persoalannya bukan masalah pada hukum saja, tapi kadang-kadang PCM belum punya uang untuk sertifikasi. Di samping memang tidak mudah, berbelit-belit, harus tekun lahir batin, ya, tekun lahir batin, jihad fisabilillah untuk sertifikasi tanah. Pengalaman PWM dapat dapat wakaf tanah yang di Mijen itu 33.000 meter, tapi 13 nama coba. Jadi 33.000 meter tapi 13 nama. Sehingga PWM lebih dari 5 tahun untuk sertifikasi semua diubah menjadi dari nama perorangan menjadi nama Muhammadiyah. Itu butuh lebih dari 5 tahun. Maka memang butuh keuletan, ketekunan, kesabaran, lahir batin. Lahir tekun, batinnya tekun, lahirnya harus siap uang untuk sertifikasi. Maka memang kendala kenapa kadang lama tidak disertifikasi itu banyak faktor. Maka inilah perlunya sinergitas di antara kita untuk saling membantu supaya sertifikasi aset Muhammadiyah semuanya bernama persyarikatan. Itu Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat Pak Asir. Okay. Mohon izin bertanya, sebagai karyawan AUM, cukupkah menjadi anggota saja, baik di PRM, PCM, PDM, atau PFH, PDA, PDA, atau Ortum? Itu pertanyaannya.
Karena tadi coba diulangi Pak Ustadz. Ya, sebagai karyawan di AU, cukupkah menjadi anggota saja di PM, PDM, PDM, atau PRA, PDA, PDA, atau di umum lainnya, gitu. Jadi Katik ketentuan di pedoman adalah jadi tidak hanya cukup hanya punya anggota, tapi punya keahlian dan kepedulian. Jadi tidak cukup hanya menjadi anggota, punya kartu anggota, punya keahlian dan punya kepedulian tadi kan. Keahlian apa? Kerja di UMS kan mesti punya keahlian. Jadi dosen punya keahlian, karyawan punya keahlian, punya kartu anggota. Tapi itu belum cukup, harus peduli. Peduli pada siapa ya tadi? Kepedulian antara jamaah, jamiah, dan amal usaha Muhammadiyah. Sehingga Bapak Ibu nggak cukup hanya jadi anggota, tapi harus terlibat secara aktif di Muhammadiyah sebagai bentuk dari kepedulian. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu pengajian ini bagian dari upaya membangun kepedulian Bapak Ibu pada warga Muhammadiyah dan kepada Muhammadiyah. Itu. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, baik secara langsung maupun chat, persoalan-persoalan kita, keberadaan kita di amal usaha ini. Cukup 2 saja ya? Oke. Ya Pak Tasir hanya 2 yang bertanya. Ya. Tapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kan UMS sudah punya pedoman hidup Islami, aktivitas akademika, dan tenaga pendidikan. Itu semua adalah penjabaran secara praktis dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi ada gerakan sholat berjamaah, kemudian ada etika belajar mengajar, itu sudah diatur dengan sebaik mungkin. Maka kami mohon itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang di amal usaha Muhammadiyah yang berupa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi itu merupakan penjabaran dari PHIWM. Jadi kalau PHIWM itu singkatan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nanti ada kenaikan pangkat ditanya apa kepanjangan PHIWM, nggak bisa itu ya ngisi-ngisi begitu ya. Nah, ya. Dan tadi sudah ditekan tujuan Muhammadiyah harus hafal, kemudian identitas Muhammadiyah harus hafal, kepribadian Muhammadiyah harus hafal, kemudian matan keyakinan kita Muhammadiyah juga harus hafal. Itu semuanya ideologi Muhammadiyah yang merupakan rumusan atau seperangkat nilai yang diambilkan dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Terima kasih Pak Tafsir. Sama-sama. Pencerahannya yang disampaikan kepada kita akademika dan tenaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, mudah-mudahan bermanfaat dan melahirkan keberkahan di dalam menjalani profesinya di tempat ini. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya kembalikan kepada yang bertanggung jawab, yaitu Mas Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Tafsir MAG atas tausiah yang disampaikan dan Ustadz Yayuli MPI yang memoderatori kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara.
Marilah kita tutup kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Tafsir MAG dan Ustadz Yuli MPI atas tausiah yang disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.